Halo, halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang barusan nonton video aku. Nah, teman-teman, kali ini seperti biasa saya kedapatan request lagi dari seorang teman kita yang kapan hari sempat komen di video saya di YouTube. Namanya Pak Gentolet Bambang. Nah, Pak Gentolet Bambang ini ada request untuk dibantu membuatkan ide desain rumah dengan karakter seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus habis gitu dengan adanya kebutuhan ruang dan lahan yang seperti itu, kita buatkan Pak Bambang rumah dengan konsep modern minimalis. Penasaran kan gimana desain kita kali ini? Nah, daripada kalian penasaran dan berlama-lama, langsung aja nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jika kalian butuh ide untuk desain-desain rumah juga, silahkan jangan sungkan-sungkan, langsung aja kirim komentar di kolom komentar saya. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih udah mampir di channel aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Berikut ini adalah gambar desain rumahnya ya teman-teman. Ini adalah tampak depannya. Kemudian ini adalah tampak belakangnya. Kemudian di sini adalah denah lantai 1, denah lantai 2. Dan kemudian ini adalah lantai 3-nya. Setelah menyaksikan denahnya, mari kita lihat hasil renderan kami. Setelah menyaksikan hasil renderan kami, mari sekarang kita melakukan home tour ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat tampilan depan dari rumahnya. Memang parkiran mobilnya sengaja kita buat miring supaya kita mendapatkan space yang lebih besar untuk parkir mobil. Jadi parkir mobilnya bisa lebih panjang gitu teman-teman. Nah, ini untuk penampakan ketika malam ya teman-teman, terlihat cantik sekali ketika lampu-lampunya menyala, apalagi lampu yang menyorot ke pohon itu. Suka banget deh. Dari sini kita bisa melihat rumah dengan konsep modern minimalis ini dengan jelas ya teman-teman, dari pagi sampai ke malam. Nah, di lantai 2 kita juga memberikan balkon di kamar utama ya teman-teman. Jadi dari balkon itu kita bisa melihat pemandangan yang cantik ke depan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke ruangan rumah. Di depan ruangan kita ada bench. Bench ini fungsinya untuk tamu-tamu yang kurang akrab dengan kita, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian setelah itu di dalam rumah, ruangan pertama adalah ruang tamu. Di sebelah ruang tamu, pintu coklat itu adalah pintu yang mengarah ke gudang kecil. Ini sesuai permintaan Pak Gentolet ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa melihat di sebelah kanan kita ini ada sebuah kamar mandi. Ini juga sesuai request dari Pak Gentolet agar di setiap lantainya ada sebuah kamar mandi ya teman-teman. Karena Pak Gentolet itu hanya meminta 2 kamar, dan saya rasa untuk rumah dengan ukuran ini sangat cukup untuk memiliki 3 kamar, maka kami menambahkan 1 buah kamar lagi di lantai 1. Cukup untuk sebuah kamar lengkap dengan lemari. Ada jendelanya juga untuk ventilasi dan untuk melihat pemandangan ke depan. Kemudian setelah itu kita bisa melihat sebuah ruang keluarga yang cukup besar, yang digabung dengan ruang makan dan pantry atau bisa dimanfaatkan sebagai dapur. Tidak lupa kita juga memberikan taman di bagian belakang dengan jendela yang sangat besar, sehingga kita bisa mendapatkan pemandangan yang sangat indah dari dalam rumah. Untuk langit-langit kita sengaja buat super tinggi ya teman-teman, jadi kita bisa mendapatkan kesan luas dari dalam rumah ini. Di atas lemari pantry ada sebuah rak juga yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan baik buku ataupun mungkin ada hiasan yang mau diletakkan di situ juga bisa.
Kemudian setelah keliling di lantai 1, kita akan mulai naik ke lantai 2 ya teman-teman. Di sini kita langsung disambut dengan sebuah ruang baca yang dilengkapi dengan lampu LED dan kursi yang super nyaman. Nah, di lantai 2 ini ada 2 buah kamar dan 1 buah kamar mandi. Ini adalah kamar yang pertama ya teman-teman. Kamar ini bisa dimanfaatkan sebagai kamar anak. Yang membuat istimewa dari kamar ini tentu adalah balkon yang ada di kamar ini ya teman-teman. Jadi dari balkon ini kita bisa melihat pemandangan langsung ke depan. Untuk yang menanyakan lemarinya di mana, lemarinya berada tepat di bawah kasur ya teman-teman. Jadi itu sangat menghemat space sehingga ruangan di bawah kasur bisa terpakai dengan maksimal. Kemudian ini adalah pemandangan dari lantai 2. Kelihatan aksen kayu di langit-langitnya sangat cantik bukan? Kemudian setelah ini ada sebuah kamar mandi yang dipakai bersama oleh kamar utama dan kamar anak ya teman-teman. Sesuai request juga dari Pak Gentolet, ada kamar mandi di setiap lantainya. Next, ini adalah kamar utamanya, teman-teman. Di sini kita memberikan satu buah meja kecil dengan kursi yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja mini. Tapi kalau misalnya mau dimanfaatkan sebagai meja rias juga it's okay, nggak masalah. Itu kamarnya dan ada jendela yang sangat besar di sana, jadi kita bisa melihat pemandangan yang cantik ke depan. Kalau misalnya di ruangan kamar utama ini mau diberikan sebuah TV juga masih memungkinkan. Nah, home tournya udah selesai teman-teman. Gimana menurut kalian mengenai rumah ini? Jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya di video ini jika kalian memang menyukai video ini ya. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih.